damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang kita boleh berjumpa lagi hari ini. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari baru, hari pemberian Tuhan. Karena itu mari kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga edisi hari Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2023. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru, hari pemberian-Mu. Kami boleh menikmati nafas hidup, kehidupan bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami mau mengawali setiap tugas aktivitas kami di sepanjang hari ini dengan menyembah Engkau. Kami mau datang dalam satu peribadatan, merenungkan firman Tuhan, sehingga boleh terus memotivasi kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Karena itu ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Habakuk pasal 2, dibaca ayat 18 hingga ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Mengapa ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya? Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan-Nya, ya segenap bumi. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah berhala yang tidak berguna. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, celakalah orang yang percaya dan menyembah berhala. Karena berhala sesungguhnya adalah benda mati yang diciptakan oleh manusia. Berhala memang indah dan menarik karena bersalutkan emas dan perak. Mengapa manusia menyukai berhala? Tentu karena manusia cenderung realistis, lebih suka terhadap yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Berhala dipandang dan diperlakukan sebagai benda yang memiliki kekuatan magis. Dan manusia dapat mendikte berhala untuk memenuhi keinginannya. Dalam Mazmur 115 ayat 5 dan 6 dikatakan bahwa berhala memiliki mulut tetapi tidak dapat berbicara. Mereka memiliki mata tetapi tidak dapat melihat. Mereka memiliki telinga tetapi tidak dapat mendengar, memiliki hidung tetapi tidak dapat mencium bau. Bagaimana mungkin berhala dapat melakukan keajaiban untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia? Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman hari ini menegaskan bahwa Tuhan Allah pencipta dan pemberi nafas hidup bagi kita, walaupun tidak kelihatan. Namun oleh banyak pengalaman, mujizat Tuhan Allah yang dialami oleh bangsa Israel yang dinyatakan dalam tabut perjanjian yang ada dalam ruang maha kudus di bait Allah. Maka Nabi Habakuk mengingatkan bahwa Tuhan berada di dalam bait-Nya yang kudus. Karena itu segenap bumi artinya semua manusia harus berdiam diri di hadapan-Nya. Bukan berbicara kepada berhala-berhala yang tidak berguna, karena berhala sesungguhnya tidak bernyawa. Tentu sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, apakah kita juga, saya dan saudara, jangan-jangan selama ini kita memberi prioritas kepada berhala-berhala masa kini, seperti materi, uang, jabatan, hobi, dan tawaran-tawaran dunia lainnya, daripada Tuhan Allah. Atmosfer di media sosial tentu sangat menarik, hampir membuat kita tidak pernah lelah dan tak pernah bosan.
hidup kita hampir seluruh waktu tersita mengikuti berita di media sosial yang mungkin tidak sepenuhnya akurat. Pembacaan hari ini mengingatkan kita agar supaya mari senantiasa memprioritaskan waktu dan perhatian kita kepada firman Tuhan. Karena sesungguhnya tujuan semua kegiatan dan usaha kita, termasuk ketika kita menggunakan media sosial, adalah supaya kita bisa hidup bahagia, senang, dan sejahtera. Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan bahwa apapun yang kita lakukan di luar Tuhan Allah, semuanya akan sia-sia. Habakuk mengatakan, berhala adalah pengajar dusta, dan Tuhan Allah yang hidup dan berkuasa memberikan kita pengajaran di bait-Nya yang kudus. Karena itu mari kita senantiasa berdiam diri di hadapan-Nya. Kita menantikan pengajaran-Nya yang membawa kepada kehidupan. Kepadanya kita dapat membawa beban dan pergumulan hidup lewat doa. Percayalah, dengan mendoakan apa yang kita usahakan, pasti Tuhan Allah menjawab menurut caranya. Sambil menantikan jawaban Tuhan, mari layanilah Dia dengan sungguh-sungguh, apapun tantangannya, karena orang benar akan hidup oleh imannya. Tuhan memberkati firman-Nya yang kudus, dan kita semua yang menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Engkau beri bagi kami menikmati hari-hari kehidupan ini dengan tugas tanggung jawab kami bersama dengan keluarga. Kami memohon hikmat tuntunan daripada Tuhan, agar di mana kami menjalani hari-hari ini, kami senantiasa memprioritaskan, menempatkan Tuhan yang utama dalam kehidupan ini, menempatkan firman Tuhan sebagai pedoman ketika kami menjalaninya, agar di tengah berbagai tantangan, kenikmatan duniawi, godaan, kami boleh senantiasa mengarahkan hati dan pikiran kami pada kehendak firman Tuhan. Diberkati setiap harapan, setiap impian kami bersama dengan keluarga. Kami mau menaruhkan itu semua hanya di dalam nama Tuhan saja. Pun ketika tantangan, masalah kehidupan ada bersama dengan kami mau selalu dekat dengan Tuhan. Karena itu kami selalu memohon dan merendahkan diri di hadapan-Mu, agar Engkau selalu menjaga dan melindungi kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa bagi jemaat Gemim Maranatha Paselatan dari kolom 1 sampai kolom 27. Diberkatilah kami semua jemaat Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, penatua, diaken, para pendeta, dalam tugas kerja, usaha, pelayanan kami semua. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami menaruhkan segala sesuatunya hanya di dalam tangan Tuhan saja. Pun ketika di sepanjang hari ini ada rencana, kegiatan yang mau kami lakukan bersama keluarga, ketika kami akan melakukan perjalanan jauh maupun dekat, Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami. Berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang dalam pergumulan sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit pun dalam masa pemulihan di rumah masing-masing. Tuhan jamah dan pulihkan, sehingga kesembuhan yang seutuhnya yang berasal daripada Tuhan boleh senantiasa mereka rasakan. Yang bersyukur, bersukacita karena hari ulang tahun baik secara pribadi maupun keluarga, Tuhan juga berkati mereka sehingga setiap sukacita yang boleh dirasakan, itu semua dipersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah pimpinan bangsa dan negara kami, pimpinan gereja kami, dalam hari-hari kehidupan mereka. Biarlah hikmat dan tuntunan Tuhan boleh beserta dengan mereka. Diberkati tim multimedia Jemaat Gemim Maranatha Paselatan dalam setiap tugas pekerjaan waktu yang diberikan. Biarlah mereka bersama keluarga masing-masing juga senantiasa ada dalam pemberkatan Tuhan. Kehidupan kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, kami hanya mau taruhkan di dalam nama Tuhan Yesus saja. Ini kami yang berdoa, bersyukur dan bermohon
hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Tentu jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Pas Selatan. Selamat kita beraktivitas, selamat berakhir pekan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.